bukan saja untuk melestarikan pengarahan bahasa, tetapi juga untuk menghilangkan konflik-konflik bahasa. Konflik bahasa dapat mengakibatkan konflik fisik yang pada gilirannya mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. A. Masalah kebahasaan. Dalam pandangan linguistik umum, kajian bahasa merupakan wilayah yang sangat luas cakupannya untuk dijadikan bahan penelitian. Kematian bahasa di dunia ini jauh lebih besar daripada kelahiran bahasa. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bahasa-bahasa tersebut, perlu diupayakan supaya suatu pemberian bahasa sebelum bahasa tersebut hilang dari permukaan bumi. Kasus menghilangnya suatu bahasa dikarenakan jumlah penutur suatu bahasa relatif kecil, sehingga dapat musnah dalam 1-2 generasi. Penyebab lain, hilangnya suatu bahasa dikarenakan bahasa tersebut tidak mengenal tulisan. Oleh karena itu, bahasa tersebut perlu direkam, baik bentuk lisan maupun tulisan. Secara garis besar, masalah bahasa dapat digolongkan dalam 3 kategori. Yang pertama adalah masalah yang berkenaan dengan kedudukan bahasa. Yang kedua, sandi bahasa. Yang ketiga, pemakaian bahasa oleh warga masyarakat. Beberapa definisi perencanaan bahasa. Berikut ini adalah pengertian perencanaan bahasa menurut para ahli. 1. Haugen, tahun 1995, mengemukakan perencanaan bahasa adalah usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan tersebut tidak semata-mata untuk meramalkan masa depan berdasarkan apa yang diketahui dari masa lampau, tetapi perencanaan tersebut merupakan usaha terencana untuk mempengaruhi masa depan. Yang kedua adalah Ray, tahun 1961, mengemukakan bahwa tujuan perencanaan bahasa terbatas pada sasaran anjungan atau rekomendasi yang aktif untuk mengatasi masalah pemakaian bahasa dengan cara yang paling baik. Prosedur perencanaan bahasa. Berbicara tentang prosedur perencanaan bahasa, Haugen menganjurkan agar perencanaan bahasa dimulai dengan pengetahuan bahasa. Prosedur perencanaan bahasa ditujukan pada bentuk bahasa dan fungsi bahasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Rizkyanti dengan NPM 2019-215039. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi kebangsaan. Apa sih komunikasi kebangsaan? Komunikasi kebangsaan. Dalam masyarakat, setiap individu sebagai anggotanya akan melakukan interaksi sosial antar sesamanya dan ini menggunakan bahasa yang diakui bersama. Kita masuk ke fungsi komunikasi. Apa sih fungsi komunikasi kebangsaan? Pada tingkat komunitas, bahasa memberikan banyak fungsi, dimulai dengan si pembuat aturan yang mempunyai peranan dalam menciptakan atau menekankan batasan dari kelompoknya. Di samping itu juga menyatukan beberapa ujaran sebagai anggota dalam komunitas satu bahasa dan yang membedakannya dengan ujaran dari luar. Banyak hal dari bahasa juga dibuat untuk memberikan fungsi identifikasi sosial dalam komunitas dengan cara memakai indikator linguistik yang mungkin digunakan untuk menguatkan stratifikasi sosial. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhadania Ramadanti dengan NPM 2019-2150-0481. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya untuk materi berikutnya, yaitu kebijaksanaan bahasa. Apa itu kebijaksanaan bahasa? Kebijaksanaan bahasa yaitu suatu pertimbangan konseptual dan politis yang dimaksudkan untuk dapat memberikan perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu bangsa secara nasional. Jadi, kebijaksanaan bahasa itu merupakan satu pegangan yang bersifat nasional.
yang diperuntukkan untuk membuat perencanaan bagaimana cara membina dan mengembangkan satu bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dapat digunakan secara tepat di seluruh negara dan dapat diterima oleh segenap warga secara lingual, etnis, dan kultur yang berbeda. Secara politis, bangsa Indonesia memiliki 3 buah bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga bahasa asing. Nah, adapun ketiga buah bahasa tersebut memiliki masing-masing fungsi. Yang pertama bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional atau bahasa negara. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional dan sebagai alat komunikasi nasional atau intrabangsa. Yang kedua bahasa daerah, yaitu berfungsi sebagai lambang kedaerahan dan alat komunikasi intrasuku. Sedangkan yang ketiga bahasa asing berfungsi sebagai alat komunikasi antar bangsa dan alat penambah ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir, tujuan kebijaksanaan bahasa pun terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dapat berlangsungnya komunikasi kenegaraan dan intrabangsa dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial yang dapat mengganggu kestabilitasan bangsa. Yang kedua yaitu untuk mengangkat satu bahasa tertentu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang ketiga yaitu memberi pengarahan terhadap pengolahan materi bahasa yang biasa disebut korpus bahasa. Nah, korpus bahasa ini menyangkut fonologi, morfologi, kosakata, serta sistem semantik. Demikian presentasi dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ratnawati, NPM 2019-21500-102. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang keragamaan bahasa. Apa sih keragamaan bahasa itu? Keragamaan bahasa adalah sebuah bahasa menurut pemakaian. Keragamaan bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Ragam bahasa berdasarkan penutur. Ragam bahasa berdasarkan daerah disebut logat. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ragam bahasa berdasarkan pendidik penutur. Penutur yang tidak berpendidikan mungkin dia akan mengucapkan seperti vitamin, fakultas, film, kompleks, dan sebagainya. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi oleh setiap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembawa. Sikap itu antara lain yaitu ada resmi, akrab, dan santai. Derajat keformalannya, ragam tersebut dibagi sebagai berikut, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu tentang ragam beku. Ragam beku digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit. Ragam resmi yaitu yang kedua digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu ragam konsultatif, digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat yaitu ragam santai. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Dan kelima yaitu ragam akrab, digunakan antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwulandari dengan NPM 2019-21500-101. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian tipe-tipe negara itu. Menurut R. Djoko Stono, negara adalah suatu organisasi atau asosiasi wilayah yang memiliki kekuatan individu dan daerah yang mengatur setiap kumpulan manusia-manusia yang berbeda di dalam suatu pemerintahan yang sama dengan terdapat sistem hukum.
Bentuk atau tipe negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis, jika negara dapat dilihat secara keseluruhan tanpa melihat strukturnya. Sedangkan yuridis, jika negara dilihat dari strukturnya. Dalam buku Machiavelli, ada dua prinsip. Jika negara tidak republik, tentulah monarki. Nah, monarki adalah apabila terjadi pembentukan kemauan secara psikologis atau secara alamiah yang terjadi di dalam jiwa, badan seseorang dan nampak sebagai kemampuan seseorang atau individu itu sendiri. Nah, yang kedua, kalau negaranya republik, apabila proses terjadinya pembentukan negara secara yuridis, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nurhaliza. Nomor NPN saya 2019-21-5056. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya. Masalah-masalah kebahasaan yang dihadapi setiap bangsa tidaklah sama, sebab tergantung pada situasi kebahasaan tersebut. Jika negara-negara yang sudah memiliki sejarah kebahasaan yang cukup dan di dalam negara itu hanya ada satu bahasa, maka tidak mempunyai masalah kebahasaan yang serius. Tetapi jika di negara-negara yang terbentuk dan memiliki sekian banyak bahasa, akan memiliki persoalan kebahasaan yang cukup serius dan mempunyai kemungkinan timbulnya gejolak sosial atau politik akibat persoalan bahasa tersebut. Berkenaan dengan itu, dalam kebijakan bahasa dikenal dengan adanya negara tipe endoglosik seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Belgia, dan Cina. Kemudian negara tipe endoglosik yaitu Filipina, India, Singapura, Tanzania, dan Ethiopia. Negara tipe ensoglosik yaitu Somalia, Haiti, Senegal, Liberia, Mauritania, Sudan, Papua Nugini, Nigeria, dan Ghana. Pengertian dari endoglosik adalah negara yang menjadikan bahasa asli pribumi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Endoglosik adalah negara yang mempunyai satu bahasa nasional atau bahasa pribumi dan beberapa bahasa resmi. Ensoglosik adalah negara yang mempunyai bahasa resmi bukan dari pribumi. Pembahasan secara rinci, fakta di Indonesia mempunyai 3 buah bahasa, yaitu bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sebagai lambang kebanggaan nasional dan sebagai alat komunikasi nasional, kenegaraan, atau intrabangsa. Hal seperti ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36 tentang Bahasa Negara atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.